Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Oke, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita baca doa bersama-sama. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Amin. Hari ini ketemu lagi sama Ibu untuk mata pelajaran PKN. Nah, sebelum Ibu mulai pembelajaran, Ibu akan ngecek kerapian terlebih dahulu. Siapa di sini yang tidak pakai kaos kaki hitam? Yang belum rapi, silakan dimasukkan semua. Kerudungnya dirapikan. Sudah. Oke. Sampah di bawahnya jika masih ada? Sudah bersih? Sudah. Oke. Siap untuk belajar hari ini? Siap. Oke. Ibu absen terlebih dahulu ya. Ya. Kelas 12 ya? Ya. Ahmad Khotibul Umam Dovir, Adelia Nur Wahyuniari, Ada Ibu. Ahadiana, Ada Ainur Rohmah, Ibu. Awi Tamaro, Ada Ibu. Desi Wahyuni, Ada Ibu. Dewi Masito, Ada Ibu. Eka Yuda, Asma Maulida Prilia, Ada Ibu. Hikmatul Ilmi, Sakit. kasihan sekali. Kurata Ayun, Hadir. Rizky Maulana, Rosidi, Salman Taufik, Bagiatur Rizkia, Yusuf Maulana Imran, Nur Hasana, Ada Ibu. Deviana. Ada Ibu. Oke, hadir semua ya. Jadi ada satu teman kalian yang sakit. Sudah berapa hari yang sakit? Dari 2 hari. Nanti kalau sudah 3 hari, jangan lupa untuk dijenguk ya. Ya. Oke. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan memberikan penilaian. Memberitahukan penilaian yang akan Ibu nilai dalam pembelajaran hari ini. Ya, jadi hari ini kita akan membahas tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Apa saja yang akan dinilai? Nah, jadi yang pertama itu adalah nilai dari pengetahuan kalian. Dari nilai pengetahuan kalian, Ibu akan menilai berdasarkan kemampuan kalian berpendapat. Jadi nanti Ibu akan minta kalian untuk berkelompok dan menyampaikan pendapat, bekerja sama dengan temannya. Jadi nanti yang bicara gitu ya, mengerjakan LKPD atau tugas itu juga termasuk. Selanjutnya ada penilaian sikap. Penilaian sikap adalah bagaimana kalian di kelas. Ya, apakah kalian sopan, berbahasa yang baik dan benar, atau sering mengganggu temannya, itu nanti Ibu nilai juga ya. Dan yang terakhir adalah penilaian keterampilan kalian. Dalam penilaian keterampilan kalian di sini juga termasuk dalam kemampuan kalian untuk berbicara atau bersosialisasi dengan temannya, itu masuk pada penilaian dari keterampilan. Paham? Paham. Kalian di sini harus aktif, semangat, dan mengerahkan seluruh tenaga untuk mengerjakan tugas. Nia dari sekolah ngapain? Belajar kan, jadi harus sungguh-sungguh. Siapa di sini yang masih suka tidur? Nah, berhenti ya. Oke. Setelah itu Ibu akan bertanya tentang pembelajaran minggu lalu. Nah,
Benar sekali. Jadi minggu kemarin kita membahas tentang hak dan kewajiban dari warga negara. Apakah kalian tahu apa itu hak warga negara dan kewajiban warga negara? Ada yang bisa menyampaikan? Contoh hak warga negara kita mendapatkan apa? Oke, Hasna, silakan. Hak setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. Sedangkan kewajibannya wajib taat dan patuh kepada peraturan undang-undang. Benar sekali. Jadi kita itu punya hak, di mana hak itu selalu beriringan dengan kewajiban. Hak itu kita dapatkan ketika kita melaksanakan kewajiban. Itu kan ya? Benar. Di sini kita sebagai warga negara mana yo? Indonesia. Siapa tahu mau pindah warga negara, jangan ya, harus cinta tanah air ya. Oke. Nah, kita sebagai warga negara juga mempunyai hak dan kewajiban yang mengiringi kita. Jadi negara itu memberikan kita hak, tapi kita juga harus melaksanakan kewajiban kepada negara. Misal nih, suatu hari Indonesia misal, semoga tidak ya, semoga kita tetap aman. Suatu hari tiba-tiba diajak perang, dirudal dari suatu negara lain. Kalian siap nggak mati untuk negara? Siap. Siap berperang? Siap. Bagus sekali, kita cinta tanah air ya, tepuk tangan kita semua. Jadi memang ya, kita itu harus tumbuh rasa cinta kepada tanah air. Untuk itu negara memberikan kita hak. Salah satunya apa? Tadi yang mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Jadi apapun hak kita, misal kamu punya pulpen atau kamu punya harta, terus diambil sama orang. Nah, otomatis kamu diambil kan sama orang lain. Nah, negara memberikan perlindungan dengan adanya penegakan dan perlindungan hukum. Itu yang akan kita bahas hari ini. Oke, siap ya? Siap. Oke. Jadi di sini kita akan membahas tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Menurut kalian, penegakan dan perlindungan hukum di Indonesia, potret yang kalian baca di media sosial, melalui media elektronik maupun media cetak, bagaimana sih? Hukumnya sudah benar atau enggak menurut kalian? Belum. Kenapa coba? Kenapa kamu merasa seperti itu? Karena hukum ke atas, nanti kita yang ke bawah. Kamu masih merasa seperti itu ya? Ya. Oke. Banyak juga, ada lagi yang bisa memberikan potret dari hukum kita saat ini. Apakah kamu sudah percaya pada polisi atau aparat hukum? Percaya atau tidak? Tidak. Kenapa tidak? Karena kan di setiap desa ada kepala desa ya Bu ya. Kalau memberikan bantuan itu hanya kepada saudara-saudaranya saja, tidak memihak kepada yang miskin gitu Bu. Oh iya, ya itu berarti adanya ketidakadilan yang kamu rasakan dalam masyarakat. Oke. Ada yang lain? Oh, gak ada. Oke. Jadi di sini kita akan bicara tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Nah, di sini Ibu punya materi, kalian dengarkan ya. Dan akan kita tugas di mana kalian akan Ibu minta mengerjakan LKPD. Tapi sebelum itu nanti kalian Ibu akan bentuk kelompok. Oke, kita buat bentuk kelompok terlebih dahulu. Ibu bagikan LKPD-nya dan Ibu berikan materi untuk pendalaman materi agar menjadi referensi kalian dalam mengerjakan tugas. Oke, silakan menghitung untuk membentuk kelompok dari Desi. 1, 2. Kita bikin 4 kelompok ya, jadi menghitung sampai 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Oke, silakan berkumpul yang mendapat angka 1 dengan angka 1, mendapat angka 2 dengan angka 2, dan duduk melingkar. Silakan berpindah. Kelompok 1 di mana? Kelompok 2 Ibu beri waktu kalian 5 menit maksimal untuk mencari kelompoknya.
Bisa kiranya ibu kalau keliling ini bisa muat apa enggak sih? Bisa. Agak kesinian, biar muat. Ibu nanti akan keliling mengecek kerja kalian. Oke? Kesinian. Oke. Ini kelompok berapa? Coba, ini kelompok berapa? Kelompok 1. Kelompok 1 ini kelompok 3. itu kelompok 2. ini kelompok 4. Oke, siap. Kelompok 4, ada 4 kelompok di sini. Di sini ibu akan memberikan tugas di mana kalau yang membagikan LKPD terlebih dahulu ya, membagikan LKPD. Ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 3. 3. Ini untuk kelompok 2. Ini untuk kelompok 4. Oke. Jadi di sini kalian bisa baca, di sini ada kompetensi dasar, terus ada juga tujuan dari pembelajaran. Jadi yang ibu harapkan ketika kalian sudah melaksanakan pembelajaran hari ini, kalian bisa menguasai ini semuanya. Bisa yang pertama adalah memahami perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia dengan baik. Kalian juga bisa menganalisis perlindungan dan penegakan hukum dengan tepat. Mana yang bagian perlindungan, mana yang bagian penegakan hukum, begitu ya. Selanjutnya ada mengidentifikasi lembaga penegakan hukum di Indonesia. Terus menyaji hasil analisis, hasil evaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Nah, selanjutnya tulis nama kelompoknya ya. Siapa saja temannya. Nah, di sini ada tabel. Nanti ibu kasih kalian tema, terus diskusikan. Juga kalian harus memberikan satu contoh, terserah di sini pada kasus dari penegakan dan perlindungan hukum di Indonesia. Tulis di hasil diskusi. Jadi tulis di hasil diskusinya, temanya ditulis, hasil diskusinya juga ditulis. Oke? Nah, ibu akan menyampaikan materi terlebih dahulu. Nah, jadi tujuan pembelajaran yang pertama adalah menganalisis konsep perlindungan dan penegakan hukum dengan baik. Ya. Yang kedua, menganalisis perlindungan dan penegakan hukum dengan tepat. Yang ketiga, mengidentifikasi lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia dengan tepat. Jadi, mana yang penegak hukum, lembaga penegak hukum apa saja di Indonesia. Dan yang keempat adalah mengkaji hasil analisis kalian, hasil evaluasi praktek perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian dengan penuh tanggung jawab. Ini dibuktikan dengan presentasi dari kelompok. Oke, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, di sini ibu akan menjelaskan tentang macam-macam perlindungan hukum. Nah, hakikat perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Jadi di Indonesia itu ada yang namanya perlindungan, jadi melindungi, dan penegakan itu semuanya itu berkesinambungan, ya, berhubungan. Di mana yang dimaksud perlindungan hukum di sini dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Jadi mencegah agar hak kalian sebagai manusia, hak kalian sebagai warga negara itu tidak dicederai atau diambil oleh orang lain. Itu ada perlindungan hukum. Selanjutnya ada juga penegakan hukum. Apa itu penegakan hukum? Itu untuk dilakukan dalam rangka menciptakan ketertiban dalam masyarakat yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Ada yang bisa beri contoh tidak perlindungan hukum dan penegakan hukum di Indonesia? Belum, karena ini masih pengantar ya, belum bisa. Nanti harus bisa memberi contoh, dibuktikan, ditulis di LKPD-nya ya. Paham sampai sini perlindungan dan penegakan hukum? Paham. Oke, jadi intinya kalau perlindungan itu untuk mencegah, sedangkan penegakan itu dilakukan untuk menciptakan ketertiban. Ya, jika misal ada yang membunuh orang lain, itu dilakukan untuk, berarti harus ada penegakan hukum. Kalau misal kamu punya bikin lagu, terus kamu itu ingin agar lagumu tidak dicuri orang lain, itu dibutuhkan apa? Perlindungan hukum.
kamu bisa lakukan dengan mengupayakan adanya perlindungan hukum. Ada yang bisa bikin lagu di sini? Sonde. Ada yang bisa bikin sesuatu misal, bukan cuma lagu ya, apapun milik kalian itu bisa didaftarkan di hak kekayaan intelektual. Ada hak ciptanya. Coba, ada yang punya baju ada R terus merah terus ada lingkarannya? Trademark namanya atau TM gitu, baju merek gitu. Uniqlo, kamu punya baju Uniqlo itu ada mereknya. Jadi kalau ditiru itu bisa dituntut. Itu bagian dari perlindungan hukum. Oke, benar sekali. Oke. Kalau lagu ada R-nya kan, copyright itu namanya. Kalau ditiru terus diambil di atas namakan, kalian kan pernah dengar pasti ya. Kalian itu pernah mendengar artis satu dengan artis lain plagiat gitu kan? Ya. Atau kalian copy paste yang sering ini? Oh, copy paste di internet. Ngerjakan tugas siapa di sini? Oh, Masya Allah, kenapa masih semua ya? Jadi kalian harus nanti kalau pas yang punya tulisan nggak terima, kalian dituntut itu bisa dilakukan dengan adanya perlindungan hukum. Gitu ya. Jadi berhentilah copy paste. Kerjakan sendiri. Oke, siap. Oke ya, selanjutnya. Unsur-unsur dari perlindungan hukum itu adalah adanya jamin. Ini harus terpenuhi semua. Unsur-unsur perlindungan hukum ini harus terpenuhi agar ada perlindungan hukum itu bisa tercipta. Ya, itu unsur-unsur. Jadi misal kamu terdiri dari apa? Unsur saja, ada tangan, ada mata, ada bibir, ada gigi, ada semuanya. Itu bagian dari unsur-unsur. Jadi ini harus terpenuhi. Yang pertama, adanya jaminan dari pemerintah kepada warga negara. Nah, jadi itu harus ada jaminan. Jadi pemerintah harus mengayomi. Yang kedua, jaminan kepastian hukum. Ada hukum yang pasti sebagai landasan apabila ada pelanggaran atau ada pelanggaran hukum seperti itu, ada jaminan kepastian hukum. Yang selanjutnya itu berkaitan dengan hak warga negara. Contohnya seperti apa tadi? Hak untuk hidup. Kalau hak untuk hidup kamu diambil orang, gimana kan orang itu? Di penjara. Negara menuntut orang tersebut karena sudah mengambil hak orang lain. Kamu berhak untuk hidup. Berhak. Ya, semua orang itu berhak untuk hidup, ya. Jadi jangan sampai berpikir untuk sebenci apapun sama orang, kamu terus pengen tak, nggak boleh ya. Oke. Yang terakhir adalah adanya sanksi hukum bagi yang melanggar. Tadi katanya siapa, Dewi ya? Dewi, Kak, saya punya hak untuk hidup, ya kan? Ada hak untuk hidup, terus hak untuk hidup kamu diambil orang lain, otomatis ada sanksi. Sanksinya tadi di penjara. Ada di undang-undang. Oke, mungkin di sini ada yang pernah menemukan orang mengambil nyawa orang lain? Di mana? Orang lain di kehidupan di lingkungan kalian begal, carok, pembacokan, hal yang seperti itu jangan sampai ditiru. Meskipun ini Madura terkenal dengan carok, itu kalian kalau bisa selesaikan dengan kepala di baik. Carok itu hukum adat sebenarnya, tapi jangan dilakukan. Oke? Oke, selanjutnya macam-macam perlindungan hukum. Jadi tadi yang aku bilang, perlindungan hukum ini ada untuk melindungi atau mencegah pengambilan hak orang lain. Ya, yang pertama ada perlindungan hukum terhadap konsumen. Jadi perlindungan hukum. Iya, Bapak. Iya. Siap. Siap, Bapak. Terima kasih.
Waalaikumsalam. Oke, selanjutnya macam-macam yang pertama itu adalah perlindungan hukum terhadap konsumen. Jadi kalian bisa apabila jadi sebagai konsumen itu kalian harus mempunyai perlindungan hukum seperti kalian misal ada di hotel. Ya, ada di hotel itu ada yang namanya tidak boleh diberitahukan informasinya. Atau kamu sebagai pengguna provider telepon nomor tapi seringkali bocor. Ada, udah ada. Tapi di sana diskusi. Oke. Selanjutnya perlindungan hukum atas haki. Itu adalah hak kekayaan intelektual. Oke, haki itu adalah hak kekayaan intelektual. Tadi yang ibu bilang, kamu punya desain baju, ya kan? Kamu punya desain lagu atau seperti apa? Daftarkan resep. Kayak Plankton sama Krabby Patty. Kan dilindungi itu. Ada hak kekayaan intelektualnya. Namanya itu adalah salah satu dari haki. Itu disebut juga sebagai rahasia dagang. Kamu tahu Coca-Cola? Tahu. Pemilik Coca-Cola itu, Coca-Cola Companies itu kalau bepergian itu kan 2 orang. Kalau bepergian tidak pernah dalam satu. Jadi itu anaknya, karyawannya itu semuanya itu tidak ada yang tahu resep pembuatan Coca-Cola. Dan kalau pergi perjalanan bisnis atau seperti apa tidak pernah satu pesawat. Karena apa? Kalau mati langsung dua-duanya hilang resepnya. Itu rahasia dagang. Seperti haki, paten, misal kamu punya rumus paten disebut sebagai paten, misal. Paten itu ada jangka waktunya berapa tahun. Kalau sudah gak ada itu menjadi milik umum. Tapi kalau rahasia dagang itu berlaku selamanya. Jadi kamu punya resep bikin sewel kocak enak gitu. Kamu daftarkan ke rahasia dagang. Kalau ada yang meniru itu boleh didaftarkan. Dihukum nanti bisa kena perdata itu biasanya ya. Didenda berapa miliar, didenda berapa triliun, terserah tuntutannya. Itulah kenapa advokat itu gaji dengan pekerjaan dengan gaji tertinggi. Kalian tahu Ikan Paris yang ininya berlian Oh. Kerjanya Acara kondang. ya, acara kondang. Bayarannya itu ya banyak sekali. Jadinya ada perlindungan hukum terhadap tersangka. Ini biasanya kalian kemarin yang viral nih, ada yang pernah dengar Bu PC sebagai saksi atau sebagai tersangka itu minta perlindungan ke LPSK, ya kan? Ya. Itu termasuk pada perlindungan hukum. Karena tidak tiba-tiba gitu. Ya, kan banyak sih, sering seperti itu. Selanjutnya, tujuan perlindungan dan penegakan hukum yang pertama itu adalah penegakan supremasi hukum. Supremasi hukum itu yang bagaimana? Supremasi hukum itu adalah meletakkan hukum ada di posisi tertinggi. Jadi harus dipatuhi. Mau kamu orang kaya raya, mau kamu orang tidak punya, itu seharusnya patuh pada hukum karena hukum ada di posisi paling tinggi. Yang kedua, untuk menegakkan keadilan dengan catatan adil itu tidak harus sama. Yang ketiga itu mewujudkan perdamaian. Mewujudkan perdamaian itu ada di Undang-Undang Dasar. Nah, faktor yang mempengaruhi upaya perlindungan dan penegakan hukum itu adalah yang pertama, hukumnya. Jadi hukum, menurut Prof. Muhtar Kusuma Atmaja, itu salah satu Menlu, mantan Menlu Indonesia dan Menteri Menlu, tahu Menlu? Menteri Luar Negeri, ya, yang sekarang dipegang oleh Ibu Retno Marsudi. Itu adalah hukumnya itu harus bisa melindungi kebutuhan masyarakat sampai minimal itu 50 tahun ke depan. Jadi posisinya itu per 5 tahun itu harus bisa. Jadi kita akan mengalami perubahan sosial, ya kan? Nah, hukum itu harus bisa menjadi umbrella law atau payung hukum. Itu ya, paham. Yang selanjutnya penegak hukumnya harus benar. Sudah benar apa enggak sih penegak hukum kita? Belum ya. Kenapa kamu
si korupsi gitu ya. Nah. Kemarin ketemu pakai narkoba. Ya. Sangat wow sekali penegak hukum kita. Wow. Yang ketiga itu ada masyarakat yang patuh atau sadar akan hukum. Ayo di sini ibu mau tanya siapa yang kalau pakai lampu merah ada lampu merah masih sering nyerobot? Ya. Nah, itu masyarakat yang patuh hukum atau tidak? Mau berhenti atau tidak? Oke. Selanjutnya sarana dan prasarana yang mendukung. Jadi fasilitas umum, fasilitas dalam yang ada dalam penegakan hukum itu harus benar, gitu ya. Harus apa sih namanya? Harus mumpuni. Contoh saja penjara kita sudah tidak representatif. Misal tempat penjara itu untuk 10 orang dipakai untuk 20 orang. Itu sudah kelebihan. Pernah nonton Mata Najwa? Mata Najwa pernah mengupas tuntas tentang lapas itu. Jadi kita misalnya, jadi dia sudah sekan tidur ya kayak pinggang gitu. Itu kan sarana dan prasarananya tidak mendukung. Ya. Dan yang terakhir kebudayaannya tadi. Ya gampang lah ya nanti ya pakai damai di tempat Pak. Itu sudah membudaya kan. Membudaya gratifikasi, membudaya korupsi, membudaya seperti ini. Nah, kalau kebudayaannya benar, otomatis perlindungan dan penegakan hukumnya juga akan benar. Nah, lembaga penegak hukum di sini nanti tugas kalian ya itu ada Polri. Polri ini adalah pemeriksaan pertama yang memeriksa pertama. Jadi Polri itu singkatan dari Kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian RI itu Republik Indonesia. Yang kedua ada kejaksaan yang menerima. Jadi setelah ditetapkan tersangka, lalu ada terdakwa. Dakwaan itu dibuat oleh kejaksaan. Kejaksaan itu di situ akan membuat dakwaannya. Jadi kamu kena apa gitu? Subsidiar atau primer? Mau ditambah gimana? Terus hakim yang sebagai pembuat keputusan. Kamu divonis, jangan kamu, anak-anak ibu semoga tidak pernah Amin. Semua bersih. Amin. Jadi hakim itu si A divonis 10 tahun penjara gitu ya. Selanjutnya ada advokat ini sebagai pelindungan kepada yang membela tersangka atau terdakwa gitu ya. Yang selanjutnya itu ada KPK. KPK ini lembaga anti rasuah yang khusus memeriksa perkara korupsi. Oke. Pahami nanti kalian cari sendiri, di-explore di situ ya di bukunya. Nah, lembaga peradilan di Indonesia itu menurut tingkatannya atau klasifikasinya terbagi menjadi peradilan umum, ada peradilan khusus, ada peradilan militer, ada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Nah, peradilan umum itu ada pengadilan negeri dan ada pengadilan tinggi. Pengadilan negeri itu ada di mana? Di setiap daerah, kabupaten, kota, daerah ya yang kecil itu ada di pengadilan negeri. Jadi kalau di Bangkalan ada nggak sih? Ada. Nggak tahu nggak sih pengadilan negeri di Bangkalan ada di mana? Depannya mana? Bukan. Iya. Iya, kantor bupati. Gak pas kantor bupati, hampir DPR tuh. Ya kan? Di situ itu pengadilan negerinya. Kejaksaannya di depan stadion. Ya kan? Terus pengadilan tinggi itu ada di mana? Jatim. Ah, bagus sekali Rizky. Ada di tingkat provinsi. Jadi ada kalau di kita di Bangkalan itu ada di Jatim. Selanjutnya Jawa Timur. Ada di mau ke Juanda tuh Sidoarjo. Mau ke sana. Itu pengadilan tingginya kita. PT. Jadi ada peradilan khusus itu membawahi yang pertama pengadilan agama. Itu pengadilan agama sama pengadilan tinggi agama itu sama posisinya kayak pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Tapi kalau pengadilan agama khusus untuk yang beragama Islam. Oke. Di Bangkalan ada di mana? Ya dengan kok. Bukan. IKIP. Oh. STKIP itu ya. Bukan STKIP. Oh, itu ya. Itu. Bagiannya sungai. Gimana dia Nah,
yang selanjutnya PTUN. PTUN ini Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tata Usaha Negara, ada di Sidoarjo juga. Tuh, dekat-dekat Sidoarjo, hampir di Juanda. Ada Pengadilan HAM. Ini ada di, kalau di Jawa Timur ada di habisnya Suramadu. Oh, masih Itu dekatnya BPS, Badan Penanggulangan Badan Penanggulangan Oke. Selanjutnya itu ada Pengadilan Tipikor. Tipikor ini cuma ada di Jakarta. Selanjutnya ada Pengadilan Militer. Ini jadi ini Sambo kemarin kan juga di itu ada pengadilan khususnya, ada pengadilan militernya. Nah itu khusus untuk yang punya pangkat sebagai Polri, ada dan militer. Itu diadili di pengadilan militer. Selanjutnya ada Mahkamah Agung, itu yang mengadili ada di bawahnya. Terus ada Mahkamah Konstitusi khusus untuk ada tugas khususnya seperti mengadili undang-undang atas undang-undang dasar, namanya judicial review. Terus ada juga mengadili perkara pemilu, itu ada di Mahkamah Konstitusi. Oke, paham sampai sini? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, setelah itu kita akan membahas tentang tugasnya. Oke, terima kasih sudah selesai ya materi kita. Jadi di situ adalah pengantar untuk kalian jadikan referensi dalam mengerjakan tugas. Ibu beri kalian waktu setengah jam untuk mencari kasus, analisis kasus terkait dengan adanya apa namanya? Perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Terus carilah peran dari yang sudah diberi. Kelompok 1 mendapatkan tugas apa? Peran dari mana? Polri. Kelompok 2, yang mana kelompok 2? Apa tugasnya? Peran dari kejaksaan. Kelompok 3? Peran Peran hakim. Dan kelompok 4? peran advokat. Peran advokat. Silakan dikerjakan. Terus dikerjakan juga dengan ininya, gitu ya. Perannya ditulis, terus jadi di sini adalah perannya, terus kasusnya, gitu ya. Peran di atas tema peran ini, terus hasil diskusinya, terus kasusnya, gitu ya. Oke, silakan dikerjakan. Mereka lagi kelompok. Ditulis ya, ditulis ininya. Ditulis kasusnya, tapi perannya dulu ya, ditulis berdiskusi. Tuh. Setiap hakim yang melaksanakan proses peradilan yang dilaksanakan di sebuah tempat yang dinamakan kawan. Tadi kan menggunakan setiap pelanggaran pasti ada yang sekarang yang mengambil keputusan. Terdapat perbedaan antara konsep peradilan dan peradilan. Baik secara mengikuti yang kita tulis. Ya, di antara maupun di luar.
Peran dari kamu kena apa? Kamu dapat apa? Oke, nanti dipresentasikan perannya. Ya. Jadi ada yang presentasi peran advokatnya, ada yang presentasi kasus. Nah, seperti itu ya. Ganti siapa nanti yang Silakan berkas. Jika kesulitan boleh tanya sama ibu ya. Ya, Bu. Tanya gitu ya. Baru. Tidak ada jadi. Saya ngeprank. Bukan. Saya mendapat orang yang bersyukur ke bahagia. Kan kegiatan fashionnya, yang kegiatan fashion ini kan kita akan ambil apa-apa. Nah, itu juga untuk mencatatkan ya jika untuk mendaftarkan jika yang fashion media terus Ayam. mana mereka kan dikirim kan nanti kalau mereka itu terdaftar gitu dia akan mendapatkan perlindungan yang diberikan perlindungan hukum ya. Lagi saya berdia. Dan kalau dia sudah Ayo. mempunyai konten dia tidak bisa dulu dan kalau ditiru Sanksi. Itu. Terus
Berarti kan konten kan termasuk HP. Di mana mereka akan menjalankan perlindungan ketika didaftarkan ke hakim. Nah, otomatis mereka itu mempunyai kontennya tidak bisa ditiru. Oke, siap. Itu termasuk berarti yang hak kekayaan. Wal ibu mau izin Mana? mau buang sampah. Oh ya. Dimana jika akan mengirim konten itu harus melalui proses hukum yang pas. Jadi membahas materi pasti. Nanti dikenakan sanksi Nah, di situ juga menunjukkan bahwa di Indonesia terdapat perlindungan terhadap HI. Meskipun pada kasus tersebut akhirnya pendaftaran dicabut oleh hakim dan tapi di sini cukup membuktikan bahwa adanya perlindungan di Indonesia. Kasusnya. Iya.
Itu bukan bilang. Mengatakan materinya, tentukan siapa yang akan presentasi. Jadi nanti kalian harus kalian juga harus bikin teman kelompoknya itu paham. Oke. Jadi nanti kalau ibu tunjuk ini langsung bisa ya.
Ilmu berarti. Berarti nanti kamu lagi. Oke, sudah waktunya habis. Kalian sudah siap untuk mempresentasikan? Siap. Oke. Di sini Ibu akan minta kalian mempresentasikan
Jadi kalian itu nanti presentasikan hasil diskusinya. Jadi peran dari tugasnya, lalu apa itu namanya? Bagian dari kasusnya. Jadi memulai dari kelompok 1, silakan kelompok 1 didengarkan temannya ya. Iya, untuk mendengarkan temannya. Ya. Jadi nggak boleh bicara sendiri, temannya didengarkan. Kalau ada yang tidak dipahami, boleh bertanya. Oke, silakan maju dari kelompok 1. Ibu akan ngecek dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang dibacakan oleh Yusuf Maulana Imron. Yang pertama, temanya kasus Nenek Mina. Nenek Mina mempunyai ladang kecil-kecilan yang berada tepat di pinggir ladang kakao yang dimiliki oleh PT RSA. Pada saat itu kakaonya ada yang jatuh dan diambil oleh Nenek Mina. Pada saat itu diketahui oleh si pemilik atau sang karyawan dan dilaporkan kepada yang berwajib. Nenek Mina dikenai hukuman penjara 1,8 tahun atau 1 tahun 8 bulan dan 3 bulan dalam masa percobaan. Pada kasus ini bahwa hukum di Indonesia itu tumpul ke atas dan runcing ke bawah. Dan hukum di Indonesia itu belum adil seadil-adilnya. Baik, terima kasih dan akan dilanjutkan oleh Dewi Wasito. Peran Kepolisian Republik Indonesia yang terdapat pada pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang telah menetapkan kewenangan sebagai berikut. Yang pertama, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Yang kedua, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. Yang ketiga, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Dan yang terakhir, memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum. Sudah. Sudah. Oke, ada pertanyaan untuk kelompok 1? Sudah dipahami ya? Sudah. Apa kelompok 1? Kasus Nenek Mina. Nenek Mina. Lamongan. Di Sidoarjo. Dekat di depannya itu di Sidoarjo ya? Ya. Kalau Nenek Mina itu ya. Oke, jadi itu hukum penegakan hukum itu masuk pada penegakan apa perlindungan hukum? Penegakan hukum. Penegakan hukum. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, silakan dulu untuk kelompok 1. Oke, kelompok 2 sudah siap? Kelompok 2 di mana? Oke, silakan maju untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan diskusi kami akan disampaikan oleh Adia. Di sini kelompok kami mengambil contoh kasus dari pemeriksaan Baradae sebagai justice kolaborator. Baradae itu ditetapkan sebagai salah Dengarkan temannya ya.
sebagai tersangka yang merupakan bagian dari upaya perlindungan hukum yang dilakukan di Indonesia. Di sini saya akan menyampaikan tentang peran Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Penuntutan merupakan tindakan jaksa untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Oke, jadi tadi membahas tentang kasusnya Baradae yang sedang viral saat ini ya. Baradae meminta menjadi oke, jadi itu termasuk pada perlindungan hukum terhadap tersangka ya, diberikan oleh LPSK. Ada yang tahu LPSK singkatan dari apa? Lembaga Perlindungan Saksi. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban gitu ya. Tuh. Oke, ada pertanyaan untuk kelompok 2? Nggak ada. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Silakan ditutup dan kembali ke Sekian kami di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, wah sepertinya ini kelompok 3 sangat bersemangat. Oke, silakan maju di kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fatihul Mudawir sebagai moderator. Di sebelah kiri saya ada Korota Akhir sebagai pembaca peran hakim. Di sebelah kiri Korota Akhir ada Rizky Maulana sebagai peran hakim. Di sebelah kiri Rizky Maulana ada Hasna Maulidia sebagai pembaca peran kasus. Oke. Yang pertama akan dibaca oleh Hasna Maulidia. Nah, di sini kelompok 3 akan mengambil kasus tentang Baim dan Paula yang ingin mendaftarkan CVW ke HAKI. Tahu CVW? CFW itu Citayam Fashion Week. Nah, jadi kemarin sempat viral ada suatu fenomena sosial yang mana mewabah di masyarakat, di mana itu adalah Citayam Fashion Week yang disingkat CFW, di mana anak-anak di sekitar Citayam CFW yang di mana anak-anak di sekitar Citayam atau Sudirman berkumpul untuk mengekspresikan di bidang fashion sambil memperlihatkan outfit terbaik mereka. Jadi kegiatan fashion mereka tidak mempunyai perlindungan hukum apa-apa. Nah, disitulah Baim dan Paula ingin mendaftarkan mereka, bahkan sempat mendaftarkan mereka ke HAKI. Tahu HAKI? Hak Kekayaan Intelektual, di mana mereka akan mendapatkan perlindungan ketika didaftarkan ke HAKI. Otomatis mereka itu termasuk hak kekayaan intelektual, di mana jika akan melindungi konten mereka itu harus melalui jalur hukum yang pasti. Nah, di situ juga menunjukkan bahwa di Indonesia terdapat perlindungan hak terhadap HAKI. Meskipun pada kasus tersebut akhirnya pendaftaran dicabut oleh Baim dan Paula, tapi di situ cukup membuktikan bahwa adanya perlindungan hukum di Indonesia. Selanjutnya. Peran hakim berdasarkan lembaga peradilan menurut ketentuan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang kejaksaan kehakiman.
Hakim dapat direvisi perhatikan menjadi 3 kelompok sebagai berikut, yaitu Yang pertama, hakim pada Mahkamah Agung. Yang kedua, hakim pada peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Yang ketiga, hakim pada Mahkamah Konstitusi. Perannya tidak dibaca. Dibaca sedikit perannya. Oke. Setiap hakim melaksanakan proses peradilan yang dilaksanakan di sebuah tempat yang dinamakan pengadilan, sehingga dapat dipahami bahwa terdapat perbedaan antara konsep peradilan dan pengadilan. Sudah. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok 2? Kelompok tiga. Tiga. Jadi tadi membahas tentang kita yang ya, ini yang sedang viral. Pekerjaan seumuran anak-anak kalian, anak-anak seumuran kalian yang ingin eksis menunjukkan outfitnya masing-masing, gitu ya. Oke, bagus sekali, sangat untuk kasusnya menarik. Ini jadi termasuk pada bagian di perlindungan hukum pada warga negara, ya, gitu ya. Oke, bagus sekali. Kalau sudah tidak ada ditanyakan, silakan ditutup. Silakan. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok terakhir ini adalah sebagai penutup presentasi kita pada hari ini. Kelompok berapa? 4. Oke, silakan maju ke kelompok 4. Tepuk tangan itu dulu kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Sami Taufik sebagai moderator, dan di samping kiri saya Edo Rahma sebagai penyaji. Di samping kiri Edo Rahma dan Nur Hasanah sebagai pembaca contoh kasus, dan di samping kiri Nur Hasanah dan Reviana sebagai kesimpulan. Baik, saya serahkan kepada penyaji 1 untuk menjelaskan. Kasus penegakan hukum pembunuhan Brigadir J. Brigadir J merupakan ajudan dari Verdi Sambo yang telah dibunuh. Nah, ketika ada pembunuhan tersebut melalui kasus yang sangat panjang, yang bahkan sampai saat ini belum selesai, masih dalam tahap pelaksanaan sidang pertama dan belum selesai juga. Tapi telah terdengar penegakan hukum di mana ditetapkan Jenderal Verdi Sambo sudah dicopot dari jabatannya. Dari Polri juga ditetapkan sebagai tersangka. Bukan hanya Verdi Sambo saja yang menjadi tersangka, tapi Ibu DC dan Baradae juga menjadi tersangka. Hal tersebut menunjukkan potret bahwa penegakan hukum di Indonesia masih ada walaupun sangat-sangat lemah. Hal tersebut merupakan salah satu contoh penegakan hukum di Indonesia. Peran advokat dalam penegakan hukum. Advokat atau sering juga disebut pengacara atau orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jasa hukum yang diberikan berupa memberikan konstruksi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, membela, mendampingi, dan melakukan tindakan hukum. Adapun tugas dari advokat adalah membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, dan lisan, sekala memberi pembuktian, mendesak segera disidangkan atau diputuskan perkaranya, dan sebagainya. Selain itu juga, pengacara juga bertugas sebagai membantu hakim dalam mencari kebenaran dan tidak boleh memutarbalikkan peristiwa demi kepentingan kliennya agar kliennya menang dan bebas. Kesimpulan dari menjadi pengacara yang persuasif dan memberikan hukuman sesuai dengan ketentuan. Oke. Ada yang mau ditanyakan kelompok 4? Gak ada. Tadi membahas tentang apa? Peran advokat. Aturan peran dari advokat, terus kasusnya
memang kasus yang sangat rumit sekali karena melibatkan petinggi dari kepolisian. Oke, terima kasih atas presentasinya. Jika sudah boleh ditutup. Kiranya kurang lebih dari kelompok kami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semua Bapak. Sudah bagus sekali ya. Jadi dari kelompok 1 tadi membahas tentang penegakan hukum, di mana itu adalah yang diambil kasusnya adalah kasus dari nenek moyang. Oke, untuk kelompok 2 itu mengambil perlindungan hukum ya. Perlindungan hukum dari kasus permohonan apa? Oh, Baradae sebagai justice collaborator. Kelompok 3 ambil kasus apa? Kasus pengadilan. Kasus Baim Polda yang mendaftarkan CFW. Oh, CFW bukan CPW ya. CFW Fashion Week. Oke, kelompok 4 itu tadi membahas tentang apa? Penegakan hukum anti GIJ. Oke, jadi kalian sudah bisa membedakan mana yang penegakan hukum, mana yang perlindungan hukum. Oke, karena kita sudah tahu ada yang mau ditanyakan kira-kira nih. Ada yang mau ditanyakan nggak yang nggak paham dari materi ini? Saya Bu. Oke, silakan dari kelompok berapa ini? 3. Kelompok 3. Siapa disebutkan namanya? Perkenalkan, nama saya Ahmad Khatibul Majati. Bagaimana pendapat penegakan hukum tentang kasus Randy yang menghamili pacarnya yang bernama Novia? Terus itu Novianya mati sekarang ya? Iya Bu. Sekarang Randy-nya seperti apa? Lagi di Lagi di penjara. Lagi di penjara. Oke. Dari kasus tersebut itu termasuk pada penegakan hukum. Nah, untuk penegakan hukumnya karena Randy di sini adalah seorang polisi, gitu ya. Menurut Ibu kasusnya itu nanti itu jelas akan melalui 2 peradilan. Yang pertama secara etik karena dia ada di satu instansi terutama Polri, gitu kan ya. Ya, Bu. Sekarang dia tuh di sidang etik juga di sidang secara pidana. Apa tadi itu mengakibatkan pacarnya sampai mati segala itu kan ya. Nah, jadi karena dia tadi itu ada di peradilan yang tadi dijelaskan masuk kepada pengadilan khusus yaitu pengadilan militer, ada etiknya seperti itu ya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Nah, sampai sekarang Randy-nya itu kurang ngikutin juga sih. Sampai sekarang Randy-nya masih di penjara ya? Sudah diputus atau belum? Hukumannya? Kasihan ya, makanya kalian itu jangan sampai berlebihan. Ya, anak muda. Jangan sampai berlebihan. Hormonnya meledak-ledak, ya nggak boleh. Kasihan. Terus tiba-tiba ada masalah sedikit mau mati, nggak boleh ya. Harus cinta tanah air, cinta diri sendiri, cinta orang tua, seperti itu ya. Mencerminkan sikap atau pemuda Pancasila. Oke, jangan sedikit-dikit patah hati mau mati saja. Nggak boleh ya? Boleh. Oke, selanjutnya mungkin ada yang kurang dipahami lagi. Oke, silakan. Siapa ini namanya? Perkenalkan, nama saya Daniel Putri. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya apa masyarakat dalam mengaruhi upaya perlindungan dari penegakan hukum. Oke, kenapa faktor masyarakat itu penting dalam upaya perlindungan dan penegakan hukum? Menurut kalian, kalau masyarakatnya patuh, apakah kita akan bisa merasakan kedamaian? Damai. Kalau masyarakatnya tidak patuh, apa yang akan kita rasakan? Tidak damai. Amburadul, terus apa lagi? Sering bertengkar, intinya tidak damai seperti itu ya. Apabila masyarakatnya beradab, masyarakatnya patuh, masyarakatnya patuh terhadap hukum, maka akan perlindungan dan penegakan hukum yang ada di Indonesia bisa berjalan sebagaimana mestinya. Seperti itu. Kita tidak akan tidak akan bisa melaksanakan. Misal kita dari beberapa faktor tadi, masih ingat faktor yang Ibu bilang, faktor penegakan hukum di Indonesia ada berapa? Ada berapa? Apa
saja? Hukumnya, terus? penegak hukum, Oke. masyarakat, Masyarakat, sarana atau fasilitas, sarana dan prasarananya, fasilitasnya, terus? kebudayaan. Kebudayaannya. Jika cuma bagus salah satunya, penegakan hukum dan perlindungan yang ada di Indonesia itu tidak akan bisa terlaksana. Jadi kesemuanya itu harus berkesinambungan. Paham? Harus bisa. Jadi misal kita masyarakatnya patuh, tapi penegak hukumnya nggak patuh, gimana itu? Nah, itu. Misal penegak hukumnya adil, patuh, tapi masyarakatnya amburadul, itu apakah bisa menciptakan masyarakat yang enak? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi harus semuanya itu enak. Bisa semuanya enak, tapi sarana dan prasarananya itu tidak memenuhi, tidak representatif. Ya. Itu bisa terlaksana atau tidak? Nggak bisa. Tidak bisa. Jadi semuanya itu harus berkesinambungan, berhubungan dan saling mengisi. Oke, bagus sekali. Apakah masih ada yang ditanyakan? Sudah paham semua? Kalau misalnya minggu depan ulangan siap? Yakin? Oke, jadi minggu depan ya kita akan seperti itu. Oke, karena sudah, ibu akan masuk kepada pembuatan kesimpulan. Apa yang kalian pelajari pada hari ini? Coba, ibu mau dari setiap kelompok bikin kesimpulan kalian belajar apa saja. Ada yang mau menyampaikan terlebih dahulu? Belajar apa saja yuk? Kesimpulan, ada yang bisa bikin kesimpulan? Yuk kesimpulan. Belajar apa yuk kamu hari ini? Oke silakan. Dari kelompok mana ini? Berdiri, silakan berdiri kesimpulannya. Baiklah, kami dapat menyimpulkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga dapat dalam kehidupan bernegara Indonesia selalu berlandaskan pada hukum. Oke, benar sekali. Saya tepuk tangan untuk Bapak. Dan harus dalam setiap kehidupannya itu harus berlandaskan hukum. Untuk itulah Indonesia melindungi kalian dengan hukum, melindungi warganya dengan adanya perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Oke, kelompok lain mungkin ada yang bisa beri kesimpulan. Belajar apa hari ini? Belajar apa saja hari ini? Belajar tentang peran, belajar tentang apa? Oke, silakan. Berdiri, silakan. Saya dari kelompok 2 yang beritahu Memberikan kesimpulan. di sini saya itu tahu pentingnya perlindungan dan penegakan hukum Indonesia dan faktor-faktor yang mengaruhi upaya perlindungan, jadi bisa tahu. Oke, jadi sudah kalian belajar tentang faktor dari perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Oke, sudah belajar itu lagi. Terus apa lagi? Ada yang bisa berikan kesimpulan lagi? Kelompok ini sudah dapat apa saja kesimpulan pembelajaran hari ini? Oke, silakan. Kami dari kelompok saya dari kelompok satu ingin memberikan kesimpulan bahwa Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam kehidupan. Oke, jadi tugas Polri, kamu sudah belajar tentang Polri sebagai Oke, bagus sekali. Terus terakhir dari kelompok 4, apa kesimpulan hari ini yang bisa kamu ambil? Kesimpulan bahwa kita bisa tahu Indonesia itu tumpul ke bawah, tajam ke atas.
Sip. Apanya yang itu? Hukum di Indonesia. Tumpul tajam ke atas. Tajam ke bawah. Tumpul ke atas. Itu kamu merasakan sendiri ya. Kita harus masih akui ya bahwa hukum di Indonesia itu masih sangat lemah dan penegak hukumnya juga masih belum bisa kita percaya sepenuhnya. Tapi ketika sudah seperti itu bukan berarti kita tidak bukan berarti hukum di Indonesia akan selalu buruk. Kalianlah generasi penerus bangsa. Jadi harus bisa jika nanti jadi pejabat harus jadi pejabat yang adil. Jadi penegak hukum itu kalian harus bisa dipercaya oleh masyarakat, amanah gitu ya, bertanggung jawab dan lain sebagainya. Oke, bagus sekali. Ibu akan meminta refleksi kalian juga di sini. Refleksi ada di mana kalian pembelajaran kali ini seperti apa sih? Ada yang bisa memberikan refleksi? Refresh belum. Oke, silakan. Ayo refleksi. Refleksi pembelajaran, apa yang kurang? Kamu merasa seperti apa gini gitu? Oke, silakan refleksi. Refleksi dari saya cukup memahami konsep dari perlindungan dan penegakan hukum karena di sini perkelompokan Bu ya. Terus di situ mereka mempunyai kasus masing-masing. Jadi kita bisa walaupun kita tidak tahu informasi yang mereka diskusikan, tapi kita itu tahu gitu. Oh, Menambah informasi ya begitu ya. Menambah informasi. Terus cara kita presentasi biar diskusi terus berkelompok itu biar diskusi gitu, gampang gitu. Nggak sendiri. Oke, jadi menyenangkan ya. Oke, ada yang lain bisa memberikan refleksi? Sudah? Pembelajaran kali ini, jadi jika menyenangkan, semoga kalian bisa bisa mengingat pembelajaran hari ini. Jangan pas kadang nyampe rumah langsung dilupakan, jangan seperti itu ya. Ya, Bu. Pelajari lagi ya. Oke. Oke, mungkin dari kelompok lain bisa memberikan refleksi. Ayo, dapat. Refleksi pembelajaran hari ini, kamu mau nggak pembelajaran hari ini masih bisa dilanjutkan atau tidak, suka apa tidak, kamu merasa nyaman atau merasa sedih? Oke, Ibu ingin memberikan refleksi mungkin. Ada yang bisa memberikan refleksi? Lagi? Refleksi. Ya, refleksi. Baik, dari kelompok kami, refleksi dari kelompok kami dengan adanya pembelajaran seperti ini, kita dapat bertukar pendapat. Bertukar pendapat gitu ya. Menyampaikan informasi, ya bisa melatih berbicara. Oke, terima kasih atas refleksinya. Oke, untuk pertanyaan sudah tidak ada pertanyaan? Oke, jangan lupa minggu depan itu dipelajari lagi ya. Kita minggu depan itu akan ada pretest, ya, pretest tentang yang kita pelajari hari ini. Jadi siap-siap dipelajari lagi ya. Ya, minggu depan kita akan membahas tentang pretest atau ulangan harian terkait dengan ini. Jadi ada berapa soal? Ibu kasih tahu kisi-kisinya ya. Kisi-kisinya adalah kalian pelajari tentang perannya, terus klasifikasi lembaga peradilannya, unsur-unsur dan faktor dari perlindungan dan penegakan hukum yang ada di Indonesia. Bagus, oke. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini.
bermanfaat. Amin. Tetap semangat ya belajarnya ya. Pelajaran setelah ini apa? Pelajaran Sejarah. Tetap semangat ya, jangan tidur, jangan suka tidur. Hati-hati nanti pulangnya. Patuh pada rambu-rambu lalu lintas. Pakai helm kalau pulang. Siapa di sini yang nggak pakai helm? Saya. Tuh, karena mondok. Iya. Yang nggak mondok, jangan lupa pakai helm ya. Iya. Kebulu pakai helm. Iya. Oke. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Oke, kita baca doa sebelum dirapikan dulu semuanya. Bangkunya dirapikan kembali. Ayo silakan duduk. Ayo Rizky silakan duduk. Kak, kamu di mana duduknya? Sudah rapi lagi? Sudah, Bu. Tempat duduknya masing-masing. Siap. Ya. Oke. Ibu akhiri ya pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Silakan pimpin berdoa. Sebelum selesai pelajaran, mari kita baca sama-sama. Mulai.